Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Bella Nisa. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mutasi. Mutasi itu apa sih? Mutasi adalah perubahan materi genetik pada makhluk hidup, baik yang terjadi pada kromosom maupun pada gen. Di sini mutasi itu bisa diturunkan juga, bisa diturunkan dan juga bisa tidak diturunkan. Kapan mutasi diturunkan? Jika dia terjadinya itu adalah pada sel gamet atau sel kelamin. Sedangkan mutasi yang tidak bisa diturunkan itu adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik. Di sini saya akan membahas tentang mutasi gen. Mutasi gen itu apa sih? Mutasi gen adalah perubahan materi genetik pada gen. Di sini kita coba lihat dulu. Yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Jadi mutasi gen itu ada 3. Yang pertama itu penggantian basa nukleotida. Nah, di sini penggantian basa nukleotida itu kita bagi 2, yaitu ada transisi dan juga transversi. Jadi, karena penggantian basa nukleotida, transisi itu kalau misalnya basa nitrogennya itu diganti dengan basa nitrogennya, jadi kelompok yang sama. Contohnya, purin diganti dengan purin atau primidin diganti dengan primidin. Jadi, misalnya di sini saya tulis purin, ini dijadikan dengan purin. Kemudian yang satu lagi primidin. Primidin diganti juga menjadi primidin. Nah, dalam kelompok purin itu adalah adenin dan guanin. Jadi, otomatis di sini berarti A dan juga G. Nah, sementara A dan D ini mereka diganti saling menggantikan. Kalau misalnya yang primidin diganti dengan primidin, itu kita tahu bahwa yang termasuk primidin itu ada sitosin dan juga timin. Jadi C dan T itu mereka saling menggantikan. Ini adalah contoh dari transisi. Jadi adenin menggantikan guanin atau digantikan dengan guanin, dan juga sitosin menggantikan dengan timin, dan sebaliknya. Sementara kalau yang transisi ini jadinya purin digantikan dengan primidin atau primidin diganti dengan purin. Purin jadi kirimi purin diganti atau menggantikan dengan primidin. Otomatis di sini pilihannya nanti adalah adenin yang digantikan atau menggantikan sitosin. Atau adenin ini bertukar dengan timin, bisa juga biasanya di sini guanin menggantikan atau digantikan oleh tipe sitosin. Atau guanin ini nanti menggantikan timin. Contohnya misalnya di sini saya mencari DNA asli, ada CAT, kemudian TAA, kemudian GAC. Nah, untuk DNA mutannya CAT, TAT, dan juga CAC. Di sini kita lihat yang pertama ada DNA aslinya itu ada CAT dan mutannya itu ada CAT, berarti sama. Terus yang kedua ada TAA dan juga TAT. A dan T terjadi transversi. Dan selanjutnya ada GAC dan juga CAC. G dan C terjadinya transversi. Disinilah penyebab penggantian basa nukleotida. Terus yang kedua ada pergeseran kerangka nukleotida. Kenapa bisa pergeseran? Karena ada penambahan, pengurangan, dan juga penyisipan. Di sini ada 4 macam yang menyebabkan pergeseran kerangka. Yang pertama itu ada adisi atau penambahan. Di sini dia akan terjadi di depan, di ujung, dan juga di pangkal. Dan yang kedua ada isersi atau penyisipan. Di sini dia bukan terjadi di ujung ataupun di belakang, tetapi penyisipan ini berarti di tengah. Kemudian yang ketiga ada duplikasi. Duplikasi berarti penggandaan. Penggandaan ini artinya nanti basa nukleotida itu ada yang double penggandaan. Terus di sini yang keempat ada delesi. Delesi berarti pengurangan.
Ada 4 bagaimana supaya ingat. Ada cara penyebab dari pergeseran kerangka nukleotida, yaitu dua adik ingin pakai dasi. Duanya itu duplikasi, adiknya itu adisi, dan juga darinya itu delesi. Itulah cara biar kita mudah mengingat. Contohnya, kalau adisi itu nambah di depan atau di belakang, di ujung atau di pangkal, misalnya seperti ini. Kebetulan di video itu huruf C ini ada di depan dan A-nya itu kita pindahkan ke belakang. Kita geserkan ke belakang. Itu untuk yang adisi. Terus kemudian untuk yang insersi ini adalah pengisi. Jadi di tengah misalnya seperti ini, mula-mulanya ACG, CGG. Nah, di sini di antara C dan G ini saya sisipkan bahasa T. Nah, maka di belakangnya itu akan bergeser sehingga S ini sehingga A ini menjadi tidak ada temannya. Jadi berdiri sendiri. Kemudian ada duplikasi. Duplikasi itu digandakan. Duplikasi ini berarti digandakan. Di sini bisanya depannya diawali dengan A, huruf A, maka di situ ditambahkan juga dengan menjadi double. Dan menjadi double itu dinamakan duplikasi dan diakhiri dengan A juga. Nah, itu contoh dari duplikasi. Kemudian ada yang delesi. Delesi itu berarti akan ada yang hilang. Nah, misalnya contohnya ada yang A, maka karena A-nya hilang, di situ kan ada ACG, kemudian dan lain-lain. Dan bawahnya akan menjadi hingga A awalnya itu kan hilang, akan menjadi CGC selanjutnya dan akan diakhiri itu dua huruf. Kan harusnya 3 huruf, tapi karena A-nya hilang, maka akhirnya akan menjadi 2 huruf. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada mutasi ganda 3. Di sini ceritanya kalau misalnya mutasi ganda 3 berarti yang diisi atau ditambahkan atau dikurangkan itu adalah sebanyak 3 basa nitrogen, sehingga jadi misalnya awalnya seperti ini. Terus awalnya seperti CAG, kemudian CAG, kemudian GAG, kemudian CAG, kemudian GGT, dan terus disisipkan. Nah, jadi kita nambahkan huruf di tengah akan menjadi GAG, CAG, dan kita tambahkan CAT kemudian selanjutnya. Maka kita tambahkan 3 huruf sekaligus. Berikutnya, macam mutasi gen berdasarkan pengaruh mutasi terhadap jenis protein yang dihasilkan. Jenis protein yang dihasilkan ada 3. Yang pertama ada mutasi salah. Ada mutasi salah arti, terus juga ada mutasi tanpa arti, dan juga mutasi diam. Nah, itulah pembahasan mutasi gen yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Atau kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!